لبيك لا شريك لك لبيك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah rahimanallah wa iyyakum. Insyaallah kita bertemu di sini di bawah bendera apa namanya sekarang? Piknik, piknik. Masih piknik. Bukan pakai iuk piknik. Oh, iuk piknik. Udah itulah. Dapat piknik. Ya, di bawah bendera CUN kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala tentunya kita berharap diberi keikhlasan dalam melaksanakan ibadah umroh. Dan satu hal yang istimewa pada umroh kita kali ini yaitu umroh di bulan Ramadan. Umroh di bulan Ramadan, di mana kita bisa berpuasa, berumroh di bulan Ramadan. Umroh di bulan Ramadan saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaitu al-umratu fi Ramadan kahajji ma'i. Umroh pada bulan Ramadan itu seperti haji bersamaku. Seperti haji bersamaku. Artinya berbeda nilai umroh di luar Ramadan dengan umroh di bulan Ramadan. Kemudian terkait dengan Ramadannya lagi. Kita kalau berada di bulan Ramadan itu satu hal yang istimewa. Dari Talha bin Ubaidillah ada dua orang sahabat di mana mereka bareng-bareng bertemu Rasulullah dan bareng Islamnya, sama-sama masuk Islam. Kemudian fakana ahaduhuma qad ijtahada wa ghaza wa qutil fi sabilillah. Salah seorang mereka setelah masuk Islam, Bapak Ibu sekalian, mereka sangat yang satu kita katakanlah sahabat A ya. Sahabat A ini dia seorang yang sangat rajin ibadah. Ibadahnya rajin, kemudian dia ikut perang dan tewas dalam jihad fisabilillah. Adapun sahabat yang B, teman yang sama-sama masuk Islam, Allah beri usia lebih panjang setahun. Setahun kemudian dia pun meninggal dunia. Sahabat yang B ini ya biasa-biasa saja ibadahnya. Tidak seperti si A yang lebih dahulu meninggal dunia dan dia pun tewas dalam jihad fisabilillah. Talhah bin Ubaidillah ini satu hari mimpi ketika dia bertemu dengan dua orang ini di depan surga. Tak lama kemudian datang penjaga surga yang dijemput yang pertama bukan yang A, yang rajin ibadah, yang tewas dalam jihad fisabilillah, bukan dia yang pertama dijemput. Yang pertama dijemput yang si B yang biasa-biasa saja, yang usianya lebih panjang setahun. Dah dibawalah masuk surga. Kemudian tak lama kemudian barulah si B yang dijemput. Dibawalah B masuk ke dalam surga. Tak lama kemudian keluar lagi dia bertemu dengan Talhah. Dia katakan, adapun Anda belum saatnya masuk surga, Anda pulang. Maka pulanglah. Ketika Talhah disuruh pulang, dia pun terbangun dari tidurnya. Dan Talhah pun menceritakan mimpinya ini kepada para sahabat-sahabat yang lain. Para sahabat heran. Di mana kira-kira herannya, Bu, Pak? Di mana anehnya ini kisah mimpinya si
Tolha ini? Nggak ada yang aneh? Kalau nggak ada aneh, pulanglah kita berarti. Di mana anehnya, Bang? Dia biasa-biasa aja kok masuk surga gitu. Dipanggil biasa. Itu dia. Iya. Ya. Masalahnya yang anehnya adalah, jangan melamun ya. Iya, Ustaz. Masalahnya yang aneh adalah mengapa yang masuk surga si A, si B. Si B itu biasa-biasa aja. Hanya memang usianya lebih panjang setahun. Seharusnya kan si A dahulu yang masuk surga. Itu yang akhirnya jadi pembicaraan di kalangan para sahabat, bahasa kita langsung viral lah gitu kira-kira. Akhirnya sampailah berita ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para sahabat pun juga bertanya kepada Rasulullah, kok seperti ini kesimpulannya? Lantas Rasulullah mengatakan, Fabima ta'jabun. Apa yang heran dari kisah mimpinya si Tolha ini? Alaisa, ini kan di sini disebutkan ya. Alaisa qad mata ba'dahu sanah. Rasulullah mengatakan, Alaisa qad makatha hadza ba'dahu sanah. Bukankah si B tadi itu masih ada usianya setahun lebih panjang dibandingkan si A? Qalu bala, kata para sahabat, ya Rasulullah. Kemudian wa adraka Ramadan wa shoma wa shalla kadza wa kadza min sajatin fi sanah. Bukankah si B sempat dapat Ramadan dan dia juga lebih banyak sholatnya selama setahun? Qalu bala, iya ya Rasulullah. Lantas apa kata Rasulullah? Fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ardh. Sungguh jarak mereka berdua di surga itu lebih jauh daripada bumi dan langit. Artinya si A jauh lebih tinggi derajatnya ketimbang si B, lebih jauh daripada jarak antara bumi dan langit. Mengapa di antaranya? Karena dapat Ramadan itu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan mendapat Ramadan di sini ajalah di negara kita ini, itu saja satu nikmat yang sangat luar biasa. Dapat Ramadan. Ini Masya Allah, dapat Ramadan. Umroh di Mekah, kan nggak mungkin umroh di Kampung Lalang kan? Di Mekah, Masya Allah, yang sekali sholat sama dengan 100.000 kali. Berarti nikmat yang diberikan Allah kepada bapak-bapak sekalian itu Masya Allah luar biasa. Yang tidak semua orang diberikan. Demikian. Ya, saya pun Masya Allah, jazakallah khair, diajak. Ya, cun kali Masya Allah. Ya, jadi ini merupakan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan itu berlipat-lipat, ikhwah. Berlipat-lipat. Bayangkan sahabat tadi itu dapat Ramadan, tingkatannya lebih tinggi dibandingkan sahabat yang pertama tadi, walaupun dia orang yang taat beribadah kemudian tewas dalam jihad fisabilillah. Itu hanya Ramadannya. Bagaimana kalau Ramadan di Mekah lagi? Masya Allah, luar biasa. Nikmat yang tidak boleh disia-siakan. Nikmat yang sangat tidak boleh disia-siakan. Karena belum tentu kita dapat nikmat seperti ini di kesempatan-kesempatan yang lainnya. Artinya jamaah sekalian, manfaatkanlah nikmat ini. Ya, yang itikaf di sini juga ada. Ya Allah, yang itikaf lagi, Masya Allah. Ya, luar biasa. Jadi ikhwah rahimallahu wa iyyakum, itu yang pertama. Di mana kita Allah berikan nikmat yang tidak diberikan kepada yang lain. Memang bagi yang masih hidup, dapat Ramadan itu biasa-biasa saja. Ya seperti rutinitas saja. Tetapi bagi yang sudah meninggal, itu satu hal yang sangat terkesan bagi mereka. Seandainya Allah berikan saya kesempatan sekali lagi untuk Ramadan, apalagi di Mekah, Masya Allah. Itu satu hal yang luar biasa. Ya, satu hal yang luar biasa. Untuk Ramadan saja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan salafus saleh terdahulu, ya,
Itu ketika datang Ramadan saja sudah luar biasa bahagianya. Bahagianya itu hanya Ramadan. Bagaimana kalau Ramadannya ada umrohnya, ada itikafnya, ada apa di Mekkahnya, di tanah haramnya. Ikhwah rahimallahu yakum, sekali lagi manfaatkanlah waktu kita di sana, dan itu tidak lama di sana ikhwah. Enggak selamanya kan kita di sana. Paling berapa hari ya? Yang ini hari 12. 13 hari. Itu pun potong perjalanan dengan delay kan? Nah, itu dia. Itu pun potong perjalanan lagi. Semoga itu potong perjalanan lagi. Bersihnya berapa? 11. 12 Ustaz. Kalau 13 bersihnya 12. Oh, ke-13 maksudnya bersihnya di sananya? 12 Ustaz. 12 bersihnya. Oh. 12 hari. Demikian. 12 hari itu nggak lama ikhwah. Kalau kita sudah jalankan, sebentar saja lewat dia. Sebentar saja lewat. Jadi jangan sia-siakan ya, jangan tidur-tidur di hotel, Masya Allah. Tidur-tidur di Medan aja, di cancel aja perginya kalau mau tidur-tidur di sana. Jangan mau cari kesan tidur yang dalam deep apa namanya? Deep sleep on Mekah gitu, di film Mekah. Ngapain jauh-jauh kalau untuk tidur-tidur? Ya, nggak usah jauh-jauh untuk tidur. Di Medan aja banyak tempat-tempat tidur. Demikian ikhwah. Itu yang kedua. Artinya yang pertama, luruskan niat. Kita ini bukan hanya ikut-ikutan. Ya, orang itu pergi umroh Ramadan, ikutlah, bukan itu. Tapi kita ingin mendapatkan keutamaannya. Memang niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu dia, ya. Luruskan ikhlas, luruskan niat kita, dan upayakan apapun yang bisa merusak niatnya itu jangan dilakukan. Biasanya yang rusak-rusak niat ini kan banyak foto. Emak ini kadang-kadang lagi berkembang payungnya. Masya Allah kan. Demikian. Kalau bisa tidak usah. Kalau mau foto-foto silakan, tapi untuk dokumentasi pribadi aja. Ini mama lagi di toilet 13, ini toilet 2, gitu-gitu. Tapi kalau nanti untuk di-upload, jangan, rusak pahala kita nanti. Ya. Sayang, kasihan. Apa namanya? Kita sudah kumpulkan duit banyak, kemudian tiba di sana, kan yang kita inginkan pahala. Ya, bukan status. Oleh karena itu ikhwah rahimallahu wa iyyakum, maka luruskan niat, jauhkan semua hal yang dapat merusak keikhlasan. Jauhkan semua yang dapat merusak keikhlasan. Tapi ikhwah, ini ada satu kasus masalahnya. Kadang-kadang ada orang yang dia sedang di sana nih, kepingin kali dia foto dia di sana. Tapi dia nggak pengen ria. Apa yang dilakukannya? Dia foto kakinya di atas karpet Masjid Kuba. Kan agak beda itu kan. Orang kan nggak tahu. Yang orang nggak tahu, yang nggak pernah kesana, yang kesana, wah di Masjid Kuba ini. Demikian. Macam spill begitu gitu. Ada spill sedikit gitu. Demikian. Ya. Jadi semua hal yang dapat merusak, upayakan tidak dilakukan. Kemudian posisi kita juga sekarang sedang safar. Bagaimana posisi kalau kita sedang safar? Puasa dan safar. Apa hukumnya puasa ketika safar? Lebih baik tidak usah puasa atau kita berpuasa? Hukum dasarnya, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian yang sakit, maridun aw ala safarin, atau sedang safar, fa'iddatum min ayyamin ukhra, dia boleh ganti di hari yang lain. Dengan artian hukum dasar tidak berpuasa bagi orang musafir itu boleh. Ya, boleh. Mana yang lebih bagus? Puasakah atau tak berpuasa? Ya. Puasakah atau tak berpuasa? Jamaah rahimanallah wa iyyakum, mengenai puasa atau tak berpuasa terkait dengan kondisi bapak dan ibu sekalian. Kalau bapak dan ibu lemes bawaannya, masya Allah, belum lagi sampai di sana bawaannya lemes, bawaannya mau meninggal aja misalnya begitu kan, ya, mendingan nggak usah puasa.
mendingan gak usah puasa. Kenapa? Yang seperti ini yang kata Rasulullah, laisal birra asyamu fis safar. Tidak ada kebaikan puasa ketika safar. Karena apa? Dia akan kesulitan melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Akhirnya juga mau sholat zuhur juga lemes, semua serba lemes. Demikian. Nah, untuk yang seperti ini, yang merasa dia lemes, jangan paksakan puasa. Walaupun kakek-kakek sebelah kita tetap puasa, ya, sementara kita merasa anak muda, nggak apa-apa, biarkannya kakek-kakek itu puasa. Kakek itu masih segar. Kakek itu memang kakek, tapi semangatnya masih anak muda. Kita anak muda, tapi semangat kakek-kakek kan. Jadi gimana? Ya sudah, buka aja. Nggak ada aibnya. Nggak ada aibnya. Demikian. Karena saya pernah dengan jamaah begitu pas ketika safar juga pas puasa. Itu dia mengupayakan anak-anaknya juga ikut puasa, Masya Allah. Saya tengok anaknya sudah lemes begitu. Dah, dalam kondisi seperti itu, saya ambil gelas, sengaja saya duduk di tangan tepat tangan pesawat. Bismillah. Supaya apa? Supaya nggak usah dipaksakan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seorang kecuali yang mampu kalian lakukan. Ini apalagi ada boleh nggak untuk tidak berpuasa? Udah, silakan. Tapi bagi yang kuat mau dia puasa boleh, silahkan. Tapi ya banyak cobaannya. Ketika datang pramugari, makan siang Pak, kita ya kawan, aduh makan siang dia 2 kali makan tuh kan biasanya kan? 2 kali makan, demikian. Itu dari Kuala Lumpur ke Madinahnya, dari Medan ke Kuala Lumpurnya? Nggak ada. Oh, sampai sananya ada? Sampai sananya ada? Nah, sampai ke bandaranya ada, makan lagi. Nah, kira-kira tahan nggak? Nah, yang kira-kira kira-kira puasa ya agak jauh-jauh sedikit lah gitu kan. Demikian. Jadi jangan sampai tergoda. Kalau dia nggak tahan, misalnya tadi dia tahan sih, tengok orang-orang jamaah pada makan semua nggak tahan dia, buka gitu ya, nggak usah malu-malu, karena sesungguhnya boleh kita tidak berpuasa ketika safar. Tapi kan Ustadz, safar kita ini mudahnya dari rumah pakai AC, masuk mobil AC, sampai bandara ber-AC, sampai ke pesawat AC, sampai KL AC, naik ke sana kayak. Iya, memang ber-AC semua, tapi kan AC beda dengan lapar. Ya, AC lapar beda lagi tuh masalahnya. Demikian. Jadi sekali lagi para jamaah sekalian, jangan malu untuk tidak berpuasa karena tidak aib. Ya. Bahkan dalam satu lawatannya, dalam satu safarnya Rasulullah bersama para sahabat, Rasulullah melihat ada sahabat yang dipaksakan puasanya. Akhirnya Rasulullah sengaja ngambil gelas, kemudian beliau berbuka depan para sahabat. Dalam hadis yang lain, barang siapa yang berpuasa, sebagian kami berpuasa dan sebagian kami tidak berpuasa. Tidak ada satupun yang mengaibkan yang satu dengan yang lain. Yang tidak berpuasa tak mengatakan ini adalah dispensasi yang Allah berikan, maka kita ambil dispensasinya, enggak begitu. Yang puasa mengatakan ini adalah rukun Islam. Kan kita nggak masalah kali, orang kita nggak rumit kali puasanya, nggak ada begitu. Jadi intinya silakan Bapak dan Ibu pilih mau puasa mau nggak puasa. Tapi kalau pas di Mekah sana kita kan lagi musafir apa nggak kira-kira? Ketika kita di sana Bu, kita statusnya sedang musafir nggak? Puasa nggak? Hah? Kira-kira puasa nggak? Lagi itikaf kita kan musafir kita, puasa nggak nih? Hah? Agak ragu-ragu Pak Andi. Kalau Bapak nggak puasa juga nggak apa-apa, status masih musafir. Ya mana tahu, udahlah saya untuk saya full itikaf ibadah baca Quran full, Masya Allah. Nggak apa-apa karena status kita masih musafir sampai kita pulang. Itu dia. Ya. Tetapi permasalahannya mungkin kalau dia nggak puasa, nggak ada pula persediaan makan siang ya. Nah, cari sendirilah di bawah tower Zam-Zam itu. Di bawah tuh ada itu mungkin. Demikian. Jadi itu status puasa ketika bersafar. Jadi intinya jangan malu, biarkan aja. Kalau seandainya kita lemas, berbuka saja. Tapi kalau kuat silahkan untuk tidak berbuka berpuasa.
Taib. Apa lagi mau kita bahas? Praktek. Hah? Praktek. Iya. Tapi ini sepertinya sudah pernah semua kan? Ini wajah-wajah sudah berkali-kali umroh sepertinya. Hah? Ibu belum 3 kali? Oh, belum sama sekali. Iya. Orang ini kemarin katanya nggak usah bawa laptop. Sini. Pertama, para ummahat sekalian, jamaah sekalian, bahwasanya perlu kita ketahui bahwasanya baik ibadah umroh maupun ibadah haji itu tidak ada yang sulit. Nggak ada yang sulit. Nggak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala membuat sulit satu ibadah, itu nggak mungkin. Ya. Ibadah umroh, ikhwan rahimanallahu wa iyyakum, secara umum di sini kan ada disebutkan ya di apa namanya nih, tata cara manasik umroh step by step, piknik halal tour, cun kali. Mengenai pakaian lah kita pertama. Mengenai pakaian hanya perbedaannya untuk laki-laki. Untuk ibu-ibu nggak ada perbedaan. Kecuali kalau yang pakai cadar. Ibu-ibu yang bercadar udah ada purdahnya? Purdah? Udah. Purdah itu aduh lupa tadi. Purdah itu begini. Di mana adanya ya? Ya udahlah nanti koordinasi dengan Ummu Hani aja. Nanti diajarkan. Karena memang tidak boleh pakai cadar dan tidak boleh pakai sapu tangan, pakai sarung tangan. Sisanya boleh. Dan untuk laki-laki hanya boleh memakai 2 helai kain yang disebut dengan izar warida. Izar dan rida. Rida itu selimut kita katakan. Izar untuk sarung, penutup kain bagian bawah. Nah itu dia, ya. Penutup kain bagian bawah. Sering kita dengar tidak boleh memakai pakaian berjahit. Itu kan Bapak Ibu? Tapi itu definisi kurang tepat. Akhirnya muncul sekarang itu ada pempes-pempes bapak-bapak yang tidak ada jahitnya. Menlim. Atau ini mereka ada dijual itu macam popok, Pak. Popok tapi dia diikat. Jadi dia potong. Sini ada talinya diikat di sini. Untuk pengganti celana dalam. Mungkin dia kalau kita pakai kain ihram kan memang di dalam nggak ada apa-apa. Ya terjuntai-juntai gitu aja lah. Udah. Jadi supaya nggak risih. Jadi dia pakai popok. Jadi dipotong macam popok. Udah. Di sini dibuat talinya. Udah. Itu bagaimana? Kan nggak ada berjahit. Itu tidak dibolehkan. Walaupun tak berjahit. Kenapa? Yang dimaksud dengan pakaian ihram adalah pakaian yang hanya 2 helai, tidak berbentuk sebagaimana pakaian kita biasa. Itu dia. Misalnya kan pakaian ini kan panjang nih. Coba mana pakaian kita? Oke. Coba gini, lipat. Ini kan ibu bapak, saya ambil tengah sini, dah, saya potong nih tengahnya nih untuk kepala. Saya potong untuk kepala, saya suek sedikit, kemudian saya masukkan gitu. Boleh nggak? Kan nggak ada juga jahitannya. Nggak boleh. Itu sudah menyerupai baju, nggak boleh. Itu dia. Seperti kalau tukang becak pakai ini, pakai mantel, ya kan? Kan dipotong di sini. Seperti baju kerudung ibu-ibu lah, potong sini kemudian dibuat tempat bisa masuk kepala. Tapi nggak bisa walaupun nggak ada jahitnya. Itu dia. Jadi yang dimaksud di sini adalah pakaian yang menyerupai apa yang biasa kita pakai. Jadi gimana? Pokoknya dia hasil 2 helai gitu aja, tanpa ada apa-apa. Nggak apa-apa juga kalau ada merek-merek ini nggak apa-apa. Ya, ada merek-mereknya nggak apa-apa. Ya. Yang penting dia hanya 2 helai. Itu persyaratannya, ya. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita definisikan yang nggak berjahit, ada orang berjihad buat yang penting tak berjahit. Akhirnya ada yang menempel-tempel di hektar. Jadi dibuat begitu tapi di hektar kiri kanan.
Nah, di hektar. Kan nggak berjahit katanya, begitu. Karena bagaimanapun orang kepinginnya kan pakaian seperti biasa yang dipakai. Demikian ikhwah. Ya, itu dia. Itu pakaian yang dia dua helai pakaian dan itu yang dipakai. Kemudian cara memakai kain ihramnya. Cara memakai kain ihramnya tidak ada cara khusus. Yang penting dua hal yang diperhatikan kalau untuk bapak-bapak. Jaga aurat antara pusat dan lutut. Karena bapak-bapak ini kadang-kadang kalau dia pakai itu bisa kain ihramnya tuh berada di bawah perut. Udelnya nampak tuh, ketok. Udelnya jadinya. Padahal itu merupakan aurat. Demikian. Atau kadang-kadang pahanya nampak. Jadi silahkan gimana pun caranya, yang terpenting jangan sampai nampak aurat. Aurat itu antara pusat dan lutut. Nah, ini nggak boleh terbuka ketika kita sedang berihram. Itu yang pertama. Yang kedua, upayakan kuat ikatannya. Jangan sampai labbaik Allahumma labbaik. Gimana tadi? Kan bahaya. Karena dalam nggak ada apa-apa masalahnya. Itu dia. Jadi dalam masalah ini upayakan kuat. Kalau seandainya bapak tak punya tali pinggang, tali rafia kan banyak di sana. Ikat pakai tali rafia supaya nggak nampak kali tali rafia, digulung taruh di dalam. Yang penting jangan sampai terlepas. Karena dari mikot sampai selesai kan itu harus tetap terpasang. Itu dia ya. Dua saja. Yang penting gimana cara menyarungkannya ya. Yang penting jangan terbuka antara pusat dan lutut. Yang kedua harus kuat, jangan sampai terlepas. Kalau bisa, kalau seandainya terpijak ujungnya, kita bangkit, kalau bisa yang lepas. Itu dia. Makanya Bapak Ibu sekalian, ya, ini satu hal yang harus diperhatikan tentang masalah berihram. Kemudian dari sini ada yang nanya dulu masalah ihram? Nggak ada, oke. Kemudian kita mulai berumroh dari miqat. Kemudian dari apa dulu? Untuk pakaian ibu-ibu ya. Nah, untuk pakaian ibu-ibu yaitu muka dan telapak tangan terbuka. Oke, kain tidak tipis. Intinya adalah pakaian ibu-ibu biasa saja. Yang penting menutup aurat. Coba ibu-ibu, apa syarat menutup aurat? Satu, menutup semua aurat kecuali muka dan telapak tangan. Yang kedua, tidak ketat. Ya, ibu jangan pakai training di situ dengan pakai baju kaos. Yang ketiga, tidak tipis, jangan transparan. Kadang-kadang kan ada emak-emak ini pakai baju putih, nampak jilbabnya 3 lapis, tapi masih nampak sanggul dari nerawang-nerawang. Itu dia. Dan ada juga kan yang pakai gamis sih, tapi ketika dia berada di depan pintu, nampak pahanya yang setengah-setengah meter itu. Bentuknya. Berarti kan nerawang. Demikian. Satu lagi, jangan sampai pakai pakaian yang yang menarik perhatian. Misalnya ibu pergi umroh pakai pakaian ini kapstan itu kaca-kaca gitu kan. Wow. Terus jilbabnya payet-payet sini penuh begitu kan. Ya, itu nggak usah pakai itu, Kemudian nggak usah menor-menor kali. Makeupnya biru, hijau, pakai blush on. Ini bukan mau walimah ya. Demikian. Ya. Jadi kalau pakai sunscreen boleh nggak? Ya nggak apa-apa sunscreen. Ya nggak apa-apa. Karena mana tahu nanti kan ibu khawatir nanti ada flek-flek hitam gitu kan bu. Jadi tidak glowing dia jadinya kan, bahaya. Baik. Para umahat azallahu wa iyyakum. Ya, ini dia. Kemudian lanjut, coba ada lagi. Nggak ada ya? Baik. Kemudian kita mulai dari miqat. Karena dari Madinah berarti miqat kita yaitu Bir Ali atau Dzul Hulaifah. Bir Ali atau Dzul Hulaifah itu sekitar 15 km dari Masjid Nabawi. Ya. Dan
salah satu sunnahnya yaitu kita mandi umroh. Sebenarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau beliau ke Miqat, beliau mandinya di Miqat. Beliau mandinya di Bir Ali ataupun di Dzul Hulaifah. Tetapi kalau kita di sana mandi, bapak-bapaknya mandi situ, ibu mandi di situ, itu bisa kredit walaupun banyak. Dan masya Allah kemarin terakhir waktu Januari sudah tersusun masya Allah dari luar masuk udah ke WC, keluar WC masuk ke masjid. Kalau dulu kan masuk dulu ke halaman baru ke cari-cari toilet. Sekarang enggak. Dari luar sudah dibuat pintu-pintu, dari luar masuk ke toilet, setelah masuk toilet baru masuk ke halaman masjid Dzul Hulaifah. Insyaallah itu tata tertibnya bagus sekarang. Ya. Jadi dalam masalah ini mandinya di hotel, nanti akan kita arahkan lagi setelah di sana. Mandi di hotel dan seterusnya. Kemudian di sana sholat 2 rakaat. Tapi ingat, sholat 2 rakaat ini bukan sholat umroh, bukan. Tapi sholat tahiyat masjid. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya Masjid Dzul Hulaifah itu berada di Wadil Aqiq. Wadil Aqiq ini lembah yang istimewa di kota Madinah, di mana Rasulullah pernah katakan, barang siapa yang berada di lembah Aqiq, maka hendaklah dia sholat 2 rakaat. Itu sunnahnya. Sholat di lembah Aqiq. Ini lembah ini panjang sampai berada di samping masjid dari samping UIM, Universitas Islam Madinah. Panjang. Dan Masjid Dzul Hulaifah itu termasuk di dalam lembah Aqiq, Wadil Aqiq. Ya, jadi kita disunahkan di situ sholat 2 rakaat. Setelah itu kita ucapkan labbaik Allahumma umrotan. Udah itu aja, nggak panjang-panjang. Coba Bu, labbaik Allahumma umrotan. Labbaik Allahumma umrotan. Oh, udah bisa. Ibu baca nih. Mana dia labbaik Allahumma umrotannya? Nah ini. Labbaik umrotan. Udah boleh. Labbaik umrotan hajjan. Ini kalau haji. Ibu baca labbaik umrotan atau labbaik Allahumma umrotan. Udah. Bapak Ibu sekalian, yang wajib dibaca hanya ini, yang lain nggak ada. Kalaupun Bapak dan Ibu susah kali bacanya, ikut keliling-keliling aja begitu kan. Ya, baca Qul huwallahu ahad, terus baca Qul huwallahu ahad, terus tuh baca itu aja, nggak ada yang lain hafal. Kalau binas lupa, kalau falak lupa juga. Paling kalau Qul huwallahu ahad dengan atau lagi apa Bu langganannya? Itu dia atau ina. Udah, hanya itu aja hafalnya. Satu lagi kan hafal, Rabbana atina fid dunya kan hafal kan? Udah. Tapi itu pun nggak wajib. Yang wajib ini satu ini aja. Yang wajib bacaan sama satu ini aja. Labbaik Allahumma umratan. Nah, adapun yang panjangnya labbaik Allahumma umratan la sum'ata fiha wala riya'an Allahumma mahalli haitsu habastani, itu sempurnanya nanti akan dibimbing oleh mutawif nanti ketika nanti berada di bus. Jadi jangan repot juga. Jadi Ibu nggak usah di sini dari Indonesia udah nggak hafal ya Allah, astagfirullah. Demikian ya, nggak usah di sana aja nanti. Kalaupun nggak hafal, tengok nanti kan dibimbing labbaik Allah, bisa. Nggak ada yang susah, insyaallah. Yang penting ikut umroh gitu aja. Udah dibimbing oleh tour leadernya. Ya, kalaupun nggak hafal. Taib, dari sanalah kita mulai labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita mulai dari Madinah ya, sampai nanti ke kota Mekah. Sampai ke kota Mekah, para akhwat dan ikhwan sekalian rahimallahu wa iyyakum, kita itu berada di mikot yang terjauh, yaitu sejauh 450 km. Dari Yalamlam, ada Dzul Irq, apalagi dan Hudaybiyah dan seterusnya, Ja'ronah, Masjid Aisyah, ya. Maka yang paling jauh adalah yang dari Dzul Hulaifah. Para ulama menyebutkan Allah memberikan keistimewaan untuk penduduk kota Madinah. Kenapa? Karena mikot yang paling jauh itu mikot penduduk Madinah, dengan artian
sejak dia di perjalanan jauh 450 km dia bisa talbiyah, capek dia talbiyah, dia doa, di situ sudah makbul doa semua. Apalagi Ramadan, aduh. Apalagi sedang puasa. Ya, Rasulullah mengatakan, "Inna lisaimin la da'watun la turad." Sungguhnya orang yang berpuasa itu ada doa yang tidak ditolak. Itu kalau puasa. 2, sedang musafir. Rasulullah mengatakan, "Salatud da'wat la turad." Ada 3 doa yang tidak akan ditolak. Da'watul musafir, doa orang musafir, da'watul madlum, doa orang terzalimi, da'watul walid ala liwalidihi, dan doa orang tua untuk anaknya. Berarti tadi ada berapa itu? Ada sedang umroh, kemudian sedang puasa lagi, Masya Allah. Musafir lagi, Masya Allah kan. Jadi jangan tidur. Ya kalau capek tidur, begitu bangun tidur talbiyah lagi, doa lagi. Demikian. Jangan disia-siakan waktunya. Ya. Karena kalau dari Tan'im misalnya, kalau orang Mekah kan dari Tan'im, itu sebentarnya sampai, Bu. 15 menit sampai. Kita Masya Allah, kalau dia naik bus 6 jam. Kalau naik kereta api berapa? 2 jam. Kita naik apa nanti? Naik kereta api. Naik kereta api 2 jam. Tapi permasalahannya, kalau dulu naik bus, itu satu bus itu talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik gitu kan. Tapi di kereta api biasanya diam aja, Bu. Diam aja. Ini apa ini? Mau umrohan, mau wisata. Gak ada yang talbiyah. Mungkin karena rame-rame itu kan. Rame-rame dengan jemaah-jemaah yang lain. Itu pula ikhwah. Jadi nanti kita gimana? Kita talbiyah. Aduh penyet. Ya. Kita walaupun di kereta api tetap talbiyah. Kuat-kuat aja. Ibu-ibu juga kuat-kuat nggak apa-apa. Tapi jangan kuat-kuat kali, Bu. Puasa ini. Demikian, jangan kuat-kuat kali. Ya, boleh silakan. Penting kuat. Ibu-ibu, ya asalkan kalau ibu-ibu jangan merdu-merdu kali lah. Labbaik Allahumma. Enggak usah gitu, biasa aja. Labbaik Allahumma labbaik gitu. Ya. Tapi kalau rahimallahu wa iyyakum, dan kalau capek talbiyah doa, capek talbiyah doa, ngantuk tidur, jangan banyak tidurnya, agak-agak 5 menit, 10 menit bangun lagi, talbiyah lagi, doa lagi, Masya Allah. Bayangkan itu. Kalau bapak dan ibu bingung mau doa apa, biasanya orang bingung, apa lagi mau kudoakan? Dari sekarang catat tuh daftar isinya. Siapa yang mau doa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu. Tapi sekarang nih catat apa yang mau didoakan. Demikian. Banyak di sini, banyak di sana lupa. Iya, tiba sana lupa, apa lagi begitu. Udahlah, Rabbana atina fid dunya hasanah gitu kan. Demikian. Sekarang catat mau doanya apa. Satu lagi, kalau doa mintanya banyak. Ya, kalau doa mintanya banyak, jangan minta sedikit. Ya Allah, naikkanlah gaji saya, ya Allah cepet limpul aja, jangan. Ya Allah, curahkan rezeki saya sebanyak-banyaknya gitu. Kalau minta surga Firdaus. Jangan ya Allah masukkan ke surga ya Allah, di emperan pun jadi ya Allah. Gak usah, langsung aja Firdaus. Itu dia. Jangan segan-segan kalau minta kepada Allah. Ya. Jangan segan minta kepada Allah. Kalau dia belum punya istri, minta istri berapa? 1 dulu. Kalau yang sudah punya, semoga tetap langgeng. Mulai melotot Pak Ibu jadi. Nah, demikian. Jadi itulah dia ya, talbiyah. Sampai di Mekah. Nah ini, sampailah kita di Mekah. Kalau naik kereta api nanti sampai stasiun nanti naik bus lagi, sampailah kita ke hotel. Disunahkan kita setiap kali sampai di Mekah kita mandi. Ya. Bukan karena umrohnya, karena kita masuk kota Mekahnya, disunahkan mandi. Mandi guyur-guyur aja. Yang bagi suami istri mandi bareng boleh nggak? Hah? Ya kalau khawatir satu-satu. Ya, kalau khawatir satu-satu. Demikian. Guyur-guyur aja niatnya, karena disunahkan untuk mandi setiap kali kita masuk kota Mekah. Udah, setelah itu nanti ada, biasanya kita makan dulu nanti ada janjian jam berapa kita kemudian mulai pergi untuk berumroh. Nah, kemudian ketika kita masuk masjid, kita ucapkan doa sama nih dengan doa masuk masjid. Ya, sama dengan doa masuk masjid biasa. Kemudian masuk kaki
kanan. Nah, saya ingatkan, bawalah tas-tas sandal itu. Untuk apa? Untuk masukkan sandal kita di tas. Jangan diselipkan di tiang-tiang masjid, di Masjid Haram itu. Itu pulangnya bakal hilang. Ya, pulangnya bakal hilang. Masukkan ke tas. Jadi kemanapun dia, tetap sandalnya bersama dia. Dan bawalah sandal-sandal murah-murah aja, ya nggak usah sandal-sandal yang harga 1,5 juta gitu. Apalagi taruh di depan pintu Masjidil Haram, itu nanti kepikiran nanti. Ya, kepikiran. Dah, bawa aja. Dah. Ketika kita pertama sekali melihat Ka'bah, maka kita mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. Enggak ada di sini. Ya. Kalau mau tambah doa ini boleh. Jadi ucapan Allahumma antas salam itu sambil berdoa. Tapi depan sudah nampak Ka'bah ya, Bu. Depan nampak Ka'bah. Ka'bah sudah nampak. Bukan dari halaman belum nampak. Ketika nampak Ka'bah, kita angkat tangan kita, Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. Ingat, beda dengan ucapan Allahumma antas salam ketika sholat, habis sholat. Kalau habis sholat, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram, itu setelah sholat. Ini enggak, ini beda. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. Itu aja. Jangan tambah lagi wa adkhilnal jannata darussalam ya zal jalali wal ikram. Enggak usah tambah-tambah lagi, itu aja udah. Karena itu yang memang itu yang disunnahkan. Kemudian tambah lagi doa silakan. Masuk doa ini juga boleh. Allahumma zid hadzal bait tasyrifan wa ta'ziman wa takriman mahabatan wa birran wa zid min syarfihi wa karamihi mimman hajjahu aw i'tamarahu tasyrifan wa ta'ziman. Ibu nggak bisa baca ini, susah. Udah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa? Atau doa terserah, doa apa saja pakai bahasa Indonesia aja. Ya. Doa kan ada dua, Bapak Ibu sekalian. Ada doa mutlak, ada doa muqayyad. Doa mutlak ini doa apa saja. Doa muqayyad dia doa lafaz tertentu dengan perbuatan tertentu. Seperti misalnya kita mau masuk WC, apa doanya, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Itu kan untuk masuk WC lafaznya tertentu. Bisa nggak kita katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim mau masuk WC? Nggak bisa, padahal maknanya mirip. Kalau Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, ya Allah aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki, setan perempuan. Kalau a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Mirip kan? Tapi lafaz untuk baca Quran, lafaznya yang ini. Lafaz untuk masuk WC, lafaznya yang ini. Itu namanya doa muqayyad, doa berkait. Nah, ada doa mutlak. Doa mutlak ini kita mau minta apa sekarang? Kan masing-masing kita minta permintaan, punya permintaan. Mungkin dia ada sakit, minta ya Allah sembuhkan saya. Sebelahnya mungkin dia kurang rezeki, ya Allah limpahkan rezeki saya. Sebelah lagi mungkin dia masih jomblo, ya Allah minta tuh jemukan jodoh saya. Masing-masing kita kan punya kebutuhan masing-masing, ya. Pakai bahasa Indonesia aja. Kalaupun ada yang berbahasa Arab, saya mohon pada Bapak Ibu sekalian harus paham maknanya. Kalau nggak paham maknanya, nanti Bapak dan Ibu hanya mikir lafaz Allahumma apalah, Allahumma apa gitu. Akhirnya bukan mikir permintaan yang dipikir lafaz. Demikian, udah skip. Singkirkan yang bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Kalau susah sekali pakai bahasa Arab. Kecuali kalau Bapak dan Ibu biasa pakai bahasa Arab dan paham maknanya. Ya. Jadi, apa yang kita minta sesuai dengan bahasa kita. Kita nggak lagi mikirkan bahasa. Sudah langsung kita mau minta apa. Nah, itu dia. Ya. Lebih mengena di hati kan? Misalnya nih, dia mau minta naik gaji, coba gimana bahasa Arabnya? Kan apa kita nanya lu ChatGPT pakai bahasa Arab apa gimana gitu, ya enggak kan? Demikian, udah pakai bahasa Indonesia aja, lebih enak kita doanya. Dah, itu dia. Ketika kita masuk ke dalam Masjidil Haram, pertama sekali melihat melihat Ka'bah, kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. Ini namanya doa muqayyad, karena itu harus dibaca. Atau baca ini, atau kalau nggak hafal ini, ya sudah minta yang lain. Dah, sambil
Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kita mulailah tawaf, ya. Mulai tawaf, mana ininya? Ka'bahnya mana? Ada Ka'bahnya? Nah, kita mulai tawaf. Nggak ada? Poinnya nggak ada? Ada baterainya? Baik. Jadi nih, ini start. Start itu artinya apa, Bu? Mulai. Insya Allah ya, pintar-pintar Ibu bahasa Arab ya. Bahasa Inggris. Artinya ini Hajar Aswad. Ya, ini Hajar Aswad. Pertama kita sampai di Hajar Aswad, maka cukup kita dengan mengatakan Bismillahi Allahu Akbar, itu aja. Ya. Sebenarnya terkait dengan Hajar Aswad, sebaiknya kita cium Hajar Aswad. Tapi siapa yang menungguin Ibu mencium Hajar Aswad? Gak akan ada yang nunggu. Kalau nggak bisa cium, disentuh. Nggak bisa sentuh, boleh pakai tongkat. Semua nggak bisa kecuali hanya dengan isyarat. Cukup begini aja. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Oh, afwan, sebelum itu untuk laki-laki harus ittiba, artinya membuka tangan kanannya. Bahu kanan harus dibuka. Itu namanya itba namanya. Harus dibuka. Dan kanan, bukan kiri. Ya, kanan yang dibuka. Jadi kiri kita ke sebelah Ka'bah, kanan kita sebelahnya yang dibuka. Ya, itu hanya untuk tawaf. Tapi ingat, hanya bapak-bapak, ibu-ibu jangan buka pula ya, hanya ikut pula. Hanya bapak-bapak aja. Dah. Kemudian ketika sampai di Hajar Aswad, kan ini kan gini jalannya nih. Jalannya kan melawan jarum jam. Ya. Jadi ketika kalau sana Hajar Aswad kita cukup sambil lewat aja. Bismillahi Allahu Akbar. Udah. Nggak usah. Bismillah Allahu Akbar. Nggak ada sunnahnya itu dicium-cium begitu. Karena seringnya, coba perhatikan yang pernah ke sana, pasti yang macet tuh di Hajar Aswad. Kenapa? Banyak yang berhenti. Berhenti kayak gitu. Bismillah. Akhirnya crowded di situ. Seringnya terjadi di situ. Kita harus sambil jalan aja. Bismillah, Allahu Akbar. Apakah sambil dilihat? Boleh nggak gini? Bismillah, Allahu Akbar. Boleh nggak? Boleh nggak kira-kira? Hah? Bismillah Akbar. Gitu. Nggak dilihat juga nggak apa-apa. Sunnahnya itu dengan memberi isyarat, bukan harus dilihat. Jadi sampai nggak lihat juga. Bismillah, Allahu Akbar. Yang penting tahulah arahnya. Ya, ini Hajar Aswad. Bismillah, Allahu Akbar. Jangan salah, yang penting arahnya. Arahnya kan bisa kita lihat. Kalau di sini, ya. Kalau untuk melihat Hajar Aswad kan kita nggak nampak. Maklumlah kita kan tingginya cepek limpul, cepek 70. Nggak nampak Hajar Aswadnya. Jadi gimana? Di sini ada bordir-bordir tuh nanti. Nih, ini lain kali buat gambarnya yang update sedikit lah. Demikian. Mau jamaah mau tetap yang baru terus kan? Ini dibuat ada bordirnya ini. Di sini ada bordir. Dah. Dan sebelah sananya juga ada lampu warna hijau. Itu dia. Dulu Bapak Ibu sekalian, pemerintah Saudi Arabia membuat garis ini, buat garis gitu. Tapi akhirnya jamaah nengok-nengok. Jadi akhirnya padat di situ. Akhirnya dihapus tuh garis. Itu dia, ya. Kalau musim haji, kan haji Bu, pada waktu tawaf ifadah itu kan boleh pakai pakaian biasa, rame. Biasa di sini ada polisi. Polisi nyuruh apa? Nyuruh supaya terus bergerak, jangan berhenti. Di sini ada polisinya. Ada mutawwi'nya di sini. Di sini nggak ada. Di sini karena di sini orang banyak berhenti. Dah. Jadi Bismillah Allahu Akbar, sudah. Dari sini terus apa yang kita baca sampai rukun Yaman. Ini rukun Yaman. Rukun Yaman juga ada bordirnya. Sudutnya itu sebelum Hajar Aswad. Dah. Apa yang kita baca? Terserah. Bacaannya apa saja.
Bapak Ibu mau subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, mau dia baca doa, mau angkat tangan, mau baca Quran, silahkan. Tidak ada ketentuan-ketentuannya. Ya, yang jelas jangan melamun, jangan melamun. Atau nengokin, ih Bapak Arab ganteng-ganteng, Bapak Arabnya. Jangan, ya. Dah, sampailah kita ke rukun nyaman. Di rukun nyaman ini, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ya di sini nih. Sebenarnya di sini nih, ini ada satu kiswah Ka'bah itu memang sengaja dibuka, dicuek gitu, dicuek. Supaya apa? Supaya kita bisa menyentuh. Jadi sebenarnya kalau kita sampai rukun nyaman disunahkan untuk menyentuh rukun nyaman. Ada yang menyebutkan kenapa disentuh, ada yang menyebutkan karena itu merupakan satu-satunya dinding yang masih ada yang pernah dibangun oleh Nabi Ibrahim. Sisanya ini dinding sudah dibangun oleh orang Quraisy. Konon begitu, tapi nggak valid beritanya. Tapi intinya adalah kalau kita sampai ke rukun nyaman, maka disunahkan untuk menyentuh. Kalau kita nanti nyentuh nggak, kemungkinan kita nggak menyentuh. Kalau ibu-ibu mau berusaha menyentuh, sentuhlah, tapi kami tinggal. Iya, karena di sini juga agak rame. Di sini sudah mulai rame di sini. Itu dia. Jadi karena untuk menjaga agar jamaahnya tidak kemana-mana, kita nggak menyentuh. Jadi gimana? Lewat aja. Hanya mulai dari sinilah kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Enggak usah tambah-tambah lagi. Wa adkhilnal jannata mal abror. Ya apa? Ya Azizul ya Ghaffar. Apa lagi? Apa lagi? Ada lagi tambahannya. Tambahannya. Dah, enggak usah tambah-tambah karena Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar seperti yang pernah kita hafal dulu udah, enggak usah tambah-tambah. Itulah yang diajarkan Rasulullah. Seandainya sudah selesai sekali doa sampai di sini belum sampai, ulang lagi Rabbana atina fid dunya sampai dia Hajar Aswad. Sampai Hajar Aswad, kemudian bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar. Itu aja. Dah, berarti sudah satu kali tawaf. Udah, ya. Sebenarnya untuk 3 pertama itu kita disunahkan lari-lari. Lari-lari kecil. Nah, tapi nggak memungkinkan kita untuk lari-lari di sini. Ya 4. Nah, 3. Berlari-lari kecil. Tapi kita akan kucar-kacir jamaah kita kalau kita, yuk kita lari-lari. Udahlah. Sedangkan nggak lari-lari aja tuh bawaannya ibu-ibu ini mau. Jamaah tinggal nggak tahu dia. Demikian. Yang mutawif mana ibu tadi? Udah ujung sana dia. Demikian, ya. Apalagi disuruh lari, masya Allah lah. Orang masih 2 dah 7. Udah. Jadi itulah dia. Itulah sampai 10 sampai 7. Dah. Yang ke-7, bismillah Allahu akbar, terus seperti biasa doa apa saja silahkan sampai di sini. Bacanya Rabbana atina fid dunya hasanah seterusnya. Kemudian sampailah Hajar Aswad, maka tidak ada bacaan lagi. Karena kalau kita baca nanti jadi 8 dia. Dah. Kemudian kita sholat di belakang makom Ibrahim di sini. Dengan bacaan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ustaz kami nggak hafal, nanti dibimbing ustadznya. Jadi kalau ibu-ibu mungkin ustadznya melamun juga misalnya kan, bilang ustadz bacanya apa gitu. Ustadz tuh digaji bu untuk membimbing ibu-ibu, bukan makan gaji buta dia di situ. Hah? Pakai ini. Pakai ini sering masalah itu. Pakai ini ya, akhirnya ibu di sini semua tapi nggak ada suaranya. Ya kalau dia bagus alhamdulillah, gitu kan. Baik. Jadi itulah dia ya. Baik. Kemudian sholat di sini. Kalau di sini nggak ada berarti semua yang sekitar sini semuanya sana belakang sana semua itu sudah bisa untuk sholat. Dan sholatnya 2 rakaat. Rakaat pertama Qul ya kafirun, rakaat kedua Qul binas. Qul Allahu ahad. Tapi untuk bapak-bapak jangan lupa bahunya ditutup. Ya, bahunya ditutup karena banyak jamaah sudah dia tawaf langsung saja dia sholat bahunya sambil terbuka dan itu tak sah. Kenapa demikian? Karena untuk aurat laki-laki ketika sholat harus bahu ditutup. Jadi nggak boleh bapak-bapak sholat di rumah misalnya pakai kaos singlet aja misalnya, nggak boleh. Apalagi ibu kosot pakai tank top aja itu nggak boleh juga. Dah, jadi
pakai kaos ini singlet nggak boleh, harus tutup bahunya. Pakai sorban, misalnya pakai kain sarung nih, nggak pakai apa-apa nih perutnya, minimal dia pakai sorban ditaruhkan di atas bahunya. Makanya bahu harus ditutup. Tapi setelah itu kita doa, kemudian minum air zam-zam. Ya, minum air zam-zam. Apa bacaan minum air zam-zam, Bu? Yang sudah pernah? Yang sudah hafal, ini ada saya kasih satu kotak lagi nih. Tapi dalamnya aja satu, bukan dengan kotak-kotaknya. Apa doanya? Kan? Ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an. Wa rizqan wasi'an wa syifa min kulli da'. Kan biasanya kalau kita yang baca yang selain itu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban kan? Wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Nah, itu jangan campur-campur. Ya, jangan campur-campur. Dia untuk baca air zam-zam, minum air zam-zam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an, rezeki yang wasi', luas. Kemudian wasyifa min kulli da', dan obat untuk semua penyakit. Itu dia, obat untuk semua penyakit. Kemudian bismillah. Minum. Ya. Minum. Kemudian ambil sedikit, kemudian diletakkan di kepala, dituang sedikit di kepala. Itu dia. Jangan ibu ke termos sana. Ya, sedikit aja di kepala itu. Ya, demikian. Kemudian setelah itu, sebaiknya sebenarnya ada sunnah lagi. Setelah itu kita ke Hajar Aswad lagi seharusnya. Iya, untuk isyarat terakhir. Tapi ini sih jarang sih dilakukan karena mungkin udah mulai capek, udah ngumpul gitu kan. Itu dia. Ya, biasanya juga kalau udah satu pipis, semua ikut pipis. Nah, jadi di sini sebagai jamaah, Bapak dan Ibu harus sabar dengan yang terlambat. Lama kali pun begitu. Ya, karena masalahnya yang lain-lain kan kita ada yang tua, ada yang muda, ada yang sak pipis, ada yang dikit-dikit pipis, ada dikit pipis, macam bocor gitu dia. Ya. Jadi ya harus sabar biar tetap bareng. Dah, setelah itu baru kita ke sa'i. Mana sa'i kita? Enggak ada gambar sa'i kita. Oh, udah enggak ada. Ke sa'i. Pertama kita ke Safa. Yang kita baca ketika sudah mendekat, Inna safa wal marwata min syairillah faman hajjal baita, dan seterusnya. Kapal saya Ustaz, nanti dibimbing. Bilang, Ustaz, bimbing kami bacaannya gitu. Ya Bu ya, tapi jangan digini kalau bahunya. Dah. Hah? Ya, ini dia. Atau kan ada ini bacaannya kan ada di sini. Sambil dibaca. Ada kan Bu situ? Inna safa wal marwata. Nah, sambil baca juga enggak apa-apa, enggak harus dihafal. Dah, dari Safa. Dah. Kalau inilah Safa ya Bu ya, ini Safa. Dah. Kita menghadapnya ke Ka'bah. Nah, Ka'bahnya sana nih. Kalau ini Safa, meja ini Safa, kita menghadapnya ke Ka'bah. Barulah kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wa dan seterusnya. Kemudian doa. Kemudian baca lagi. Nah, itu istriku datang tuh. Jadi grogi Pak jadinya. Udah, kemudian doa, baca lagi. Ada 3 kan Bu itu? Ada Allah Akbar, kemudian la ilallah, dan seterusnya ada la ilallah lagi kan? Ada 3 kan? Mana dia? Bacanya tampilkan. Nah ini. Dah. Nah, la ilaha illallah dan seterusnya, nanti ada lagi la ilallah nih wahdah. Nah, kemudian baru setelah ini doa angkat tangan, dan nanti doa lagi, baca ini lagi sampai 3 kali dengan menghadap ke Ka'bah. Ka'bah itu sebelah sana. Kalau ini Safanya, Ka'bah ke sana. Dah, kemudian turun menuju Marwah. Begitu sampai Marwah, di sanalah Marwah. Menghadapnya kemana Bu Pak jadinya? Kalau di sana Marwah, kemana menghadapnya? Sana. Kalau ke sana ke toilet, berarti menghadapnya. Sanalah orang tadi kan Ka'bah ke situ.
Demikian, menghadap dan baca lagi. Demikian seterusnya, nanti berakhir di mana kira-kira yang ketujuh? Dia hitungannya sofa marwa 1, marwa sofa 2 gitu dia. Bukan marwa sofa, sofa marwa, sofa 1, sofa marwa, sofa 2. Waduh, pengkor kita itu, Bu. Ini di sa'i ini yang paling capek masalahnya. Sa'i ini paling capek. Jadi ini detik terakhir ya sudah ini. Udah ada yang mau duduk, bawaannya mau gimana gitu, ada yang udah mulai lemas lututnya. Inilah ketika sa'i. Udah. Satu hal beda tawaf dengan sa'i, kalau tawaf kita harus tetap jaga wudhu. Tetap jaga wudhu. Kalau batal, misalnya ada ketika sudah tawaf yang kedua atau ketiga batal, ibu bilang ke mutawif, nanti yang membimbing itu kan ada dua, satu yang ustadznya, satu mutawifnya, bilang ke dia, saya batal mau wudhu gitu. Nanti dia akan kasih tahu, jangan malu-malu. Kasihan kali mutawifnya nanti. Dia digaji, Bu. Dia digaji untuk itu. Jadi digaji supaya dia jamaah ini supaya nyaman. Gimana? Jangan takut-takut dan segan-segan. Jenggot mutawifnya tebal kali jenggotnya, segan awak. Enggak usah segan-segan. Ya. Tanya aja di mana nih mau pipis, begitu. Jangan ibu tahan-tahan. Nanti kena ginjal nanti. Udah, kalau mau sesak, bilang, dah. Nanti dia yang ngawani ibu, yang lain kan jalan terus nih. Udah. Yang ngawani ibu nanti untuk suduk, nanti ngawani ibu lagi berikutnya. Sudah terlepas dari jamaah. Nanti kita tunggu nanti ketika mau sholat sholat di belakang apa tadi? Maka Ibrahim. Kita tunggu. Kita nggak kemana-mana. Itu dia. Jadi itu ya Bu ya, Bapak Ibu. Kalau batal wuduknya, bilang. Nanti dia beri kasih tahu di mana tempat wuduknya. Dah. Beda dengan sa'i. Kalau sa'i ibu sak kentut, keluarkan aja tapi jangan kuat-kuat. Sambil lewat kan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena dia nggak harus wudhu. Ya kalau sa'i, kalau tawaf dia harus wudhu. Udah, kemudian ya begitulah sampai nanti ketika kita sa'i, di situ ada lampu hijau. Dan lampu hijau, di sini kita baca Rabbighfir warham innaka antal azizul akram. Di situ ada bacaannya. Ya, nanti dibimbing-bimbing juga. Udah. Di sini pun nanti Ibu, Bapak sekalian, itu kita bimbing. Ya. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kita ikut. Itu dia. Ya, jangan khawatir enggak hafal. Enggak sendiri-sendiri, kita akan terus bimbing. Sampai nanti la ilaha illallah, la ilaha illallah begitu. Ya. Itulah dia. Disitulah kita harus kuat akhirnya. Kenapa? Karena mau membimbing jamaah. Tapi waktu di tawaf nggak perlu kita Rabbana atina, nggak harus begitu. Kan kita sudah hafal semua kan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Itulah permasalahan kita. Kadang-kadang kita lagi doa, orang Turki lewat Rabbana, hilang doa kita. Samping kita dia kuat-kuat Rabbana. Orang Arab rupanya Bu, kalau teriak, Masya Allah, itu hilang doa kita. Jadi udah mau nangis kita nih, Rabbana katanya. Masuk lagi. Ya, jadi kita jangan ganggu. Ya, itu kenyataan itu memang begitu. Terganggu kita. Sampai-sampai karena dia kuat-kuat, kita Rabbana atina pun jadi lupa. Rabbana apa tadi? Karena dia rombongan Bu, rombongan orang Arab, Masya Allah, betul-betul suara Badui betul ya. Itulah dia. Ya, jadi ya betul-betul harus konsentrasi. Nah demikian. Dah. Itulah dia sampai nanti di Marwah terakhir baru tahallul. Tahallul Rasulullah mengatakan rahimallah al-muhallikin. Allah merahmati orang yang gundul, digotak rambutnya. Wal muhallikin wal muqassirin, kata sahabat. Gimana kalau yang dipangkas? Rasulullah katakan rahimallahu al-muhallikin sampai 3 kali. Baru yang keempat wal muhallikin dan yang pangkas. Jadi ada 2. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, untuk Bapak supaya ibadah umrohnya sempurna, botak. Jangan takut elek ya. Demikian. Kalau kita elek, botak nggak botak, tetap elek, yakinlah. Yakinlah. Demikian. Kalau dia ganteng, mau botak nggak botak, tetap ganteng dia. Jadi sayang jauh-jauh, alah masih menunjukkan penampilan, alah.
Jauh-jauh aja lah, ke laut lah itu penampilan. Kita botak rame-rame gitu. Ya, botak nanti Pak ya. Sia. Kadang-kadang anak muda nggak mau botak, dia sikit-sikit aja. 6 sisir kan, 6 sisir. 6 sisir, ada 3 sisir. Tuh, itu anak muda belakang-belakang itu botak ya. Bang, botak bang. Nanti, nah kan ketawa dia, botak nggak? Botak nanti ya. Oke, janji. Maksudnya supaya dapat pahala penuh. Ya, 3 kali Rasulullah mendoakan antara yang botak dengan nggak botak. Tapi jamaah itu kadang gitu juga. Pas botak, nggak lah Ustaz. Mana nggak botak? Iya, nggak mau botak juga akhirnya. Padahal 3 kali Rasulullah mendoakan antara yang botak dengan yang nggak botak. Nah, untuk ibu bagaimana supaya sempurna? Kita botak juga? Enggak, ya. Diambil rambutnya, kemudian ujungnya itu dipotong. Kira-kira ya dikit ginilah. Itu dia, ya. Tapi bukan gini, bukan tiga helai, bukan begitu. Ya, semuanya diambil, potong. Di mana dipotong? Ya di hotel juga boleh. Di hotel juga boleh. Sampai di hotel. Boleh nggak potong sendiri? Boleh. Karena sebagian orang mengira bahwasanya nggak boleh potong sendiri. Apalagi mak-mak kita sudah ngumpul di Marwah. Mana Marwah tadi? Coba ulang Marwah. Nih, sampai di Marwah sini mereka ngumpul Bu. Di sini kan ada pintu gerbang keluar. Ngumpul di situ mereka. Potong potong nampaknya rambutnya depan orang umum. Jadi rambut kan aurat. Jadi ibu jangan buka jilbab di situ. Karena nggak boleh dilihat orang kalau aurat kan. Jadi jangan sampai tahallulnya pun akhirnya jangan sampai berdosa. Kalau nggak bisa, di hotel juga bisa. Tapi ingat, sebelum dia motong rambutnya, dia sedang berihram. Itu dia, tetap dijaga sampai dia tahallul. Ya, sampai dia tahallul. Demikian. Selesailah terkait dengan masalah umroh. Ya. Nah, inilah kira-kira. Nah, ini Bu, dipotong nih, potong gitu. Gimana kalau ibu-ibu memang rambutnya sudah rambut gonjes gitu Bu? Tahu gonjes Bu? Gondrong Yesus yang segini aja. Ya udah potong sedikit gitu ujungnya gitu. Semua. Ujungnya aja. Insya Allah. Biar dia dapat pahala seperti laki-laki botak. Ya, jangan 3 helai aja, jangan 3 helai. Ya, semua ujungnya. Tapi itulah dia terkait dengan sekilas masalah umroh. Kemudian, ya mau berhenti aja. Oke. Saya ada waktu kan? Ada hal-hal penting yang saya sering buat catatan ketika setiap perjalanan. Pertama terkait masalah, sebentar ya Ibu Bapak ya. Terkait nanti Bapak dan Ibu kalau sholat baik di Mekah maupun di Madinah, itu kan nanti ada sholat jenazah. Nah, kalau yang sudah biasa sudah tahu lah. Nanti Bu, setiap kali setelah sholat itu akan ada pengumuman as-salatu alal mayit rahimakumullah. Nah, itu artinya dia ada sholat jenazah. Ada sholat jenazah. Hanya yang jadi masalah adalah di saat kita dari Madinah mau ke Mekah, itu kan biasanya habis zuhur kita ke sana. Kita mulai umrohnya habis zuhur. Sementara kita mau jamak takdim. Ini gimana nih? Apa kita sholat zuhur bersama imam, langsung cepat-cepat sholat asar, ataukah kita sholat jenazah dulu baru sholat asar? Nah, karena kan dia baru kita assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah kata si imam kan. Sebentar dia berhenti, as-salatu alal mayit rahimakumullah. Apa kita cepat-cepat sholat asar karena mau jamak takdim kan? Karena kan kita di perjalanan nanti sholat asarnya kita takdimkan, sekaligus kita sholat di Masjid Nabawi. Ataukah kita sholat jenazah aja dulu, baru kemudian sholat asar? Nah gimana? Sholat jenazah aja dulu. Jadi tidak usah diburu-buru, boleh. Ya. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya kalaupun dia jamak takdim zuhur dengan asar di
pisah dengan sholat jenazah tidak apa-apa karena dia nggak lama, masih dibolehkan. Artinya jangan sampai buru-buru. Kalau kita langsung kalau langsung sholat asar itu nanti buru-buru, ya. Makanya santai aja, tunggu sholat jenazah baru kemudian sholat asar. Kemudian ini biasanya di halaman-halaman ini. Ketika kita sholat di halaman, ya, ketika kita sholat di halaman, itu sendal taruh di mana? Pernah nggak bapak dan ibu orang meletakkan sendalnya itu di belakang kaki dia? Ini sholat nih kan, dah, sendalnya di sini nih letaknya. Coba menyala sendal lagi. Nggak ada yang punya sendal. Iqbal pakai sendal nggak deh? Enggak. Jadi dia sholat, dia sendalnya di sini nih, dia sholat di sini. Otomatis orang belakang kan terganggu. Saya ada beberapa kali gitu, kok sendalnya? Begitu sujud, syung gitu. Jadi sholat sendalnya nggak di situ. Kita sholat, sendal kita di sini nih. Ini Bu ya, di depan letaknya. Nah, itu dia. Jangan di samping kiri, jangan di samping kanan. Karena kalau samping kanan nanti akan memutus saf, samping kiri juga memutus saf. Jadi letaknya di depan, bukan tempat sujud ya, depan sendalnya. Makanya bawa plastik lah. Nanti kan itu ada plastik yang biasa dibagi-bagi tuh. Kantongi plastiknya, masukkan sendal kita taruh situ. Atau pakai, kan ada tas sendal kan? Nah itu dia, letakkan di sini depan ini. Itu dia, jangan di belakang. Dan juga jangan samping kiri, samping kanan. Kalau kita sholat sendiri di halaman itu, tata caranya di sebelah kiri. Nah demikian. Itu cara meletakkan sendal. Kemudian ketika di pagi hari sholat Jumat, di pagi hari Jumat. Nah, di pagi hari subuh Jumat, terkadang sih, karena kemarin kita subuh Jumat nggak ada sujud sajadah, ya. Di pagi Jumat, kalau ibu-ibu dan bapak-bapak nggak tanda dia baca sujud tilawah apa tidak, sujud sajadah apa tidak. Ketika mau ruku, coba agak tunggu sebentar. Kan udah habis baca nih, Allahu Akbar. Ibu jangan cergas sekali, Allahu Akbar langsung ruku. Orang kok sujud gitu kan. Karena kan terkadang si imam baca surat As-Sajadah, yang itu kalau Allahu Akbar langsung sujud, kemudian Allahu Akbar lagi berdiri. Nah, coba nanti ketika Allahu Akbar, misalnya nggak tahu nih, ini baca sujud tilawah apa enggak sih, begitu kan? Baca surat Sajadah apa enggak? Jadi khusus untuk Jumat subuh, ya Bu ya, khusus untuk Jumat subuh, ketika setelah imam baca ayat, kemudian dia kata Allahu Akbar, ibu agak tengok-tengok kiri kanan dulu. Kalau sekitarnya itu sujud, ibu sujud. Salah apa? Enggak Ustaz. Oh enggak. Ya. Kalau sekitarnya sujud, baru ibu sujud. Udah. Kalau sekitarnya ternyata enggak sujud, berarti memang dia tidak baca sujud, tidak baca surat As-Sajadah. Tapi kalau bapak dan ibu tanda bacaannya sujud surat As-Sajadah, udah aman lah itu. Ini kalau enggak tanda. Karena kadang-kadang ada alif lam mim, dzalikal kitabul la raib. Dia baca Al-Baqarah, dia bukan baca surat Sajadah. Itu dia ibu ya. Saya ulangi. Untuk subuh Jumat, ketika di rakaat pertama imam baca Allahu Akbar, jangan langsung ruku. Tengok dulu sekitarnya. Bagi yang tidak tanda, imam baca apa? Udah. Ketika mereka sujud, ibu sujud. Ketika mereka ruku, berarti memang bukan baca surat Sajadah. Itu dia. Ini untuk antisipasi. Ya, untuk antisipasi. Demikian ikhwah. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Dah, kita anggaplah kita ini sekarang berada di Dzulhulaifah, ya. Berada di Dzulhulaifah, kita duduk di sini sholat 2 rakaat, kemudian baru kita mengucapkan labbaik Allahumma umratan, itu aja.
Labbaik Allahumma umratan. Coba ulang lagi, Bu. Dah bisa, udah sah itu insyaallah dah. Ya. Labbaik Allahumma umratan. Ya, nanti biasanya kita sempurnakan. Labbaik Allahumma umratan la sum'ata fiha wa la riya'an. Allahumma mahilli haitsu habastani. Itu nanti insyaallah di bus kita tuntun ya. Baik, setelah itu mari kita menuju Mekah insyaallah. Silahkan anggap aja kita sedang naik kereta api. Dah, kita ucapkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Namun ada hal yang perlu diberitahu bahwasanya dalam ibadah umroh itu ibadahnya tidak sama seperti sholat berjamaah ya. Tidak sama seperti sholat berjamaah dalam artian bukan berarti harus ikut imam, harus ikut ustadz. Bukan begitu. Kalau sholat kan idza kabbara fakabbiru, apabila takbir bertakbirlah kalian. Wa idza raka'a farka'u, apabila ruku'-ruku'lah kalian. Itu kan kalau sholat. Kalau ibadah umroh si ustadz ini membimbing, bukan jadi imam. Dengan artian kalau dia ajak talbiyah labbaik Allahumma labbaik, itu kan kadang-kadang ada yang ngikutin. Ya ustadznya kan capek juga. Artinya kalau ustadznya capek sudah nggak ngomong, ya udah jamaahnya terus saja talbiyahnya. Ya, jamaah tetap talbiyah, tidak harus dibimbing oleh ustadznya. Baik. Kita lanjut. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ada, Bu. Talbiyah lah kita, Bu. Tapi kalau pas lagi umroh nggak boleh merokok ya. Oke. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Anggaplah ini kita sedang masuk ke Masjidil Haram. Ya jamaah ya, anggap ini sedang masuk ke Masjidil Haram. Apa tadi adab masuk masjid, Bu, Bapak? Doanya apa? Bukan. Itu kan lihat Ka'bah. Masuk masjid dulu, masuk masjid. Di sini ada Allahumma ftahli abwaba rahmatik atau bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kemudian masuk kaki kanan. Kalau seandainya kita masuk nanti ini mati langkah gimana, Bu? Ya atrek lah, kan nggak atrek, masuk kan gitu. Atrek kalau seandainya mati langkah. Yuk kita masuk. Dah. Kita masuk. Kemudian anggaplah di sini baru kita nampak Ka'bah ya. Di sini kita nampak Ka'bah. Udah. Kemudian yuk kita angkat tangan, ikut saya angkat tangan. Angkat tangan, ikut saya. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Dah, kalau ada yang mau melanjutkan doa silahkan. Kalau udah habis kita lanjut langsung untuk bertawaf. Dan kita antumnya nggak ada kesana, mari. Dah, jadi kita sekarang mau tawaf. Kita mulai dari mana? Dari Hajarul Aswad. Ya.
dari Hajarul Aswad. Sebelum kita tawaf, jamaah sekalian, ingatkan ke para suami-suaminya untuk itba namanya. Itba yaitu menunjukkan bahu kanan. Bahu kanan harus dibuka, tidak boleh nggak dibuka. Dah, silakan Ibu. Bapak sekalian silakan dari sini. Oke. Ini yang saya katakan tadi, kalau penampakan sekarang ini sudah ada bordirnya, bordir emas dari atas sampai bawah. Ya. Kalau kita nggak nampak bordir, bisa juga sebelah sininya ada lampu warna hijau. Ya, lampu warna hijau. Hajarul Aswad. Dari sinilah kita lewat. Biasanya kita masuk nggak di sana tuh posisi pintunya. Sana posisi pintunya biasanya. Bukan di sana. Ya. Kita masuk, baru kita dapat Hajarul Aswad. Biasanya arah-arah dekat Rukun Yaman, pintu masuknya. Dah, kita masuk, begitu dapat, sambil lewat, Bismillahi Allahu Akbar. Itu dia. Ada yang mengatakan, Ustadz boleh nggak gini-gini? Ini bahunya, karena haruslah bahunya harus kanan terus, tidak boleh kemana-mana gitu kan. Itu nggak ada dasarnya. Ya, ya kalau misalnya ibu ada butuh dengan suami, bang, ada minum bang, misalnya begitu kan. Atau apalah misalnya, atau suaminya gatal bilang, Dek, tolong garuk ke sini, Dek. Nah, karena masalah, ya. Karena masalah. Jadi nggak ada larangan harus bahu kanan ini, bahu kiri harus tetap berada di arah Ka'bah. Nggak ada larangan, ya. Jadi dari sinilah yang kita lakukan apa, Bu? Bapak sekalian. Mau baca Quran, mau dia, yuk kita jalan. Coba sampai sini, dari sini. Muter. Ya, muter. Oke, ya maju sambil berisyarat. Tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak usah pakai enggak usah ya. Oke, lanjut. Ya, dari sini kita maju. Boleh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, boleh. Kita baca Quran boleh. Sambil angkat tangan juga kita berdoa. Itu dibolehkan, silahkan. Apa saja yang ingin kita lakukan. Baik. Ini namanya Hijr Ismail. Ketika kita tawaf, kita nggak boleh lewat situ. Kenapa demikian? Karena dahulu Hijr Ismail ini sebenarnya termasuk Ka'bah. Jadi Ka'bah itu bentuknya ini, seperti mihrab begitu. Tapi pada zaman Rasulullah, ketika terjadi banjir, runtuh Ka'bah. Dan orang-orang Quraisy tidak punya dana untuk membangunnya lengkap. Sehingga mereka bangun segi empat, sisanya seperti ini. Makanya barang siapa yang sholat di Hijr Ismail, maka dia seperti sholat dalam Ka'bah. Jadi kalau dia ke sana, berarti kan dia nggak mengelilingi Ka'bah. Hanya nggak boleh. Dan memang nggak bisa juga masuk memang. Nggak ada juga untuk masuk, nggak dikasih juga masuk. Ya, oke, sini ya. Dan kalau seandainya kita misalnya bisa megang-megang ini, megang-megang, nggak ada faedahnya juga megang-megang. Ya, nggak usah pegang, nggak usah. Nggak ada sunnahnya gitu. Ya, kita lanjut. Silakan doa, terus doa. Boleh baca Quran, boleh zikir, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar misalnya, ya, dan seterusnya. Taib, sampailah kita di Rukun Yaman. Sampailah kita di Rukun Yaman. Nah, ini Rukun Yaman. Satu sudut sebelum Hajarul Aswad. Seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya kalau untuk Ka'bah ini kiswah. Kiswahnya ini ada di sini dibuat cuekan begitu, Bu. Bapak, ya. Di sini nampak dindingnya. Fungsinya apa? Kalau kita lagi tawaf, kita disunahkan untuk pegang tanpa ada bacaan apa-apa. Nah, begitu. Tapi permasalahannya sekarang sini sudah crowded. Nah, jadi sementara kita harus tawaf. Makanya kita nggak bisa juga pegang. Nah, jadi gimana? Kita lewat saja, tidak ada isyarat karena isyarat hanya di sana. Jadi gimana? Mulai membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan nanti insya Allah ketika kita tawaf, nanti
pembimbingnya akan ngasih tahu, Rabbana atina, berarti kita sudah berada di daerah rukun nyaman. Dah. Sampai di sini, kemudian Bismillah ya Allahu Akbar. Dah, sampai lewat. Coba, sampai lewat. Ya. Bu, di sini, jangan di situ, sini. Nah, di sini dia, Pak. Itu dia ya. Jadi, itulah dia. Itu namanya satu tawaf, satu putaran. Begitu seterusnya sampai ke 7. Dah, ke 7. Setelah sampai ke 7, maka sampai ke Hajar Aswad tidak ada lagi bacaan, tidak ada lagi isyarat Bismillahirrahmanirrahim. Kita salat di belakang makam Ibrahim dengan baca wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Baik. Disunahkan kita salat di belakang makam Ibrahim. Untuk laki-laki, ihramnya harus ditutup. Dah. Rakaat pertama Qul ya kafirun, rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Kalau di sini nggak bisa, maka semua ke arah sana, ke sana itu bisa. Jadi cari tempat. Nanti kita carikan tempat. Ya, kita cari tempat di mana tempatnya. Udah. Salat 2 rakaat, kemudian ya kita istirahat dulu sebentar sambil menunggu yang kececer-cecer biasanya ada. Dah, kemudian doa di sana. Setelah itu nanti kita akan bagi-bagikan air zam-zam. Minum air zam-zam sambil baca doanya. Apa doanya? Tengok aja Bu, nggak harus hafal. Tengok boleh, jangan segan-segan. Tengok aja. Allah. Jadi fungsi tali itu Bu supaya dia bisa gantung di leher. Itu fungsinya. Bukan untuk ibu gini-gini kan aja nanti lepas tawaf. Ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifa min kulli da. Dan setelah itu Bapak dan Ibu boleh doa apapun. Karena Rasulullah pernah katakan ma'uz zamzam lima syuribalahu. Air zam-zam itu sesuai dengan niat kita mendoakannya. Kalau kita misalnya minum tujuannya supaya ibu cerdas misalnya, mungkin karena sudah 10 tahun nggak kelar-kelar juz amma misalnya kan, ya Allah saya mau hafal juz amma ya Allah, minum. Apalagi misalnya mau tambah rezeki misalnya, apalagi mau anak, ya Allah anak saya supaya sukses, pokoknya sesuai dengan apa saja. Pernah ada satu ketika 3 orang sahabat minum air zam-zam, 3-tiganya beda doa. Yang satu dia doa jadi gubernur, yang satu doanya jadi ulama, yang satu doanya jadi pengusaha, pedagang. 3-3 makbul. Jadi kalau Bapak ada keinginan mau jadi pengganti Prabowo nanti, doanya di situ. Demikian, ya. Atau ada niat-niat yang lain, Misalnya niat apa ini misalnya? Mau haji furoda, iya betul itu Bu, betul kali itu. Karena belum haji, ya Allah saya kepingin haji, misalnya doa di situ. Nah itu dia. Dan banyak situ. Ketika tawaf tadi itu banyak-banyak kan, ya Allah saya mau haji furoda ya Allah gitu. Itu. Ya, karena kan memang langka itu Bu ya, Insya Allah itu. Sekarang kalau Ibu daftar sekarang nggak lama sih, cuma 35 tahun. Itulah dia. Dah, setelah selesai, udah kita ke sa'i. Nah, kita sa'i asrama haji dulu. Inilah sa'i kita. Nah, kalau di sini boleh lewat, dari sini boleh. Nah, dari sini boleh lewat. Gini ya lewatnya ya. Baik, inilah dia sa'i kita. Ini tempat sa'i. Ini safanya, di sana marwanya. Jadi ketika kita sudah mendekati Safa, ya, ketika kita sudah mendekati Safa, coba ikut saya Bapak Ibu sekalian, Innas Safa wal Marwata
min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima abda'u bima bada Allah. Kita naik ke Safa. Saya aja contohnya ya, bapak nggak usah ikut. Ibu-ibu juga naik, nggak usah naik. Kepelekok di sini nanti. Ibu-ibu jangan bayangkan, oh kayak gini juga Safa di sana. Enggak kayak gini. Ya, bagus Safa di sana. Dah, kita menghadap kemana nih? Ke asrama haji atau kemana nih? Ke Ka'bah. Berarti, nah disinilah kita berdoa, ya, berdoa. Coba bapak ibu ikut ya, sekali aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku. Walahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah. Apa lagi? La ilaha illallah wahdah. Anjaza wa'dah. Wa nasara abdah. Wa hazamal ahzaba wahdah. Kemudian doa. Nah itu dia. Itu sekali. Ya, doa. Nanti kita tunggu doa. Banyak-banyak doa. Kemudian, dan itu dilakukan sebanyak 3 kali. Yang gitu tadi 3 kali tuh. Baca lagi, doa lagi, baca lagi, doa lagi. Selesai, baru kita turun. Kita turun, kita berada, kita menuju Marwah. Mohon maaf, jamaah sekalian, inilah Marwah kita yang tegel-tegelnya, ya. Dan di sana nggak kayak gini. Di tempat kami nggak kayak gini. Udah, inilah yang tempat berwarna hijau, ya. Ada lampunya nanti warna hijau. Disunnahkan bagi kaum laki-laki, bagi laki-laki, bapak-bapak laki-laki, ya semua bapak-bapak laki-laki ya. Udah, semenjak di sini batasnya kita disunahkan untuk berlari. Ya, Rabbighfir warham innaka antal azzul akram. Rabbighfir warham innaka antal azzul akram. Yang bapak-bapaknya aja, ibu-ibunya nggak usah lari-lari. Nah gitu. Udah sampai sini udah. Kemudian apa yang kita lakukan di sini ketika dari sofa sampai hijau sampai Marwah? Doa, baca Quran, mau zikir silahkan. Ya. Sampailah kita ke daerah Marwah. Memang Marwah kita ini menggenaskan memang batu-batunya. Dah, ya. Taib. Kita naik ke atas. Naik ke atas. Kemudian kemana menghadapnya kita nih? Sana. Ke situ, ke Jabal Nur. Oh Jabal Nur? Ka'bah. Menghadapnya ke Ka'bah, jangan menghadap Jabal Nur. Dah. Macam tadi juga. Kita menghadap sana, coba ibu-ibu menghadap sana, yuk semua menghadap sana. Ya. Ikut saya, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku. Walahul hamdu. Yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah. Anjaza wa'dah. Wa nasara abdah. Wa hazamal ahzaba wahdah. Angkat tangan. Doa, bukan isyarat Pak, angkat tangan doa. Dah. Tuh, terus doa, dah. Kemudian ulang lagi sampai 3 kali. Intinya tetap nanti akan dibimbing oleh ustadznya. Dah. Selesailah. Ke sana 2, kemari lagi 3, ke sana 4, kemari 5, ke sana 6, kemari 7. Pas 7 selesailah kita sa'i, tinggal 1 lagi di apain? Terakhir tahallul. Itu dia tahallul. Jadi tahallulnya
Bagi laki-laki tadi gimana, Pak? Betul ya? Nanti kalau ada yang nggak botak gimana? Botak samping. Allah. Botak samping. Nah, ibu-ibunya nanti potongnya di apa aja di hotel ya. Tapi ingat, sebelum ditahallul berarti dia masih dalam keadaan sedang ihram. Itu dia. Oke, itulah dia sekilas tentang masalah umroh. Umroh mudah bukan? Mudah, oke. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك